masing-masing closing statement dari masing-masing narsum yang sudah ada di depan kita semua. Oke, dimulai dari Bung Rocky. Boleh diberi closing statementnya, Bung, silakan. Istilah closing statement itu seolah-olah menyelesaikan persoalan. Padahal kita baru membuka persoalan. Jadi yang diperlukan bukan closing statement, tapi closing ideas. Ide penyimpul, itu maksudnya tuh. Kita mau simpulkan bahwa kita cicil energi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang memungkinkan kita frustrasi. Hari-hari ini kita dalam suasana frustrasi, melihat perkembangan politik yang masih penuh gejala intip mengintip antar partai, sikut menyikut antar tokoh, ketidak konsistenan di dalam kabinet, karena itu sangat mungkin akan ada evaluasi oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari ke depan. Tetapi yang harus jadi permanen adalah keinginan kita untuk merawat republik ini. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa itu lebih penting dari kepala negara. Kita ya, tanpa kepala negara kita hidup, tapi tanpa kepala desa kita nggak tahu apa yang akan diucapkan oleh tetangga saya pada saya, karena kepala desanya mungkin lagi pakai baju rompi oranye di KPK. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita rawat republik ini. Republik dari awal dimaksudkan untuk menghasilkan kebaikan bersama, itu dasarnya. Tapi kita mulai cemas bahwa oke, ada Pak Prabowo ingin supaya ekonomi tumbuh 8% itu. Walaupun sekarang kabinetnya mulai ubah sedikit, kan 8% itu dianggap susah untuk dicapai. Oke, menuju 8%. Waktu menuju 8% artinya akan ada ecological footprint. Berapa persen? Bertumbuh 8% akan ada pabrik dibangun, artinya akan ada karbon diproduksi. Bertumbuh 8% artinya akan ada lahan untuk dijadikan food estate misalnya. Pasti di situ ada ukuran carbon tradingnya berapa yang akhirnya terlepas ke angkasa kan. Tetapi itulah pilihan-pilihan sulit bagi kita tuh, bahwa kita ingin mempercepat pengentasan kemiskinan. Kita ingin supaya ada keakraban di desa, tapi selalu pertanyaannya adalah nanti pemerintah mau bantu apa? Itu pertanyaan yang justru menyebabkan kita pasif untuk menghasilkan harapan. Jadi harusnya ucapkan sesuatu dan jadikan ucapan itu peristiwa yang memungkinkan kita berharap. Jadi saya balik lagi logikanya, Anda mesti anggap bahwa pemerintah pusat lagi pesimis, maka Anda yang mesti optimis. Itu dasarnya tuh. Tentu pemerintah pusat akan menyembunyikan pesimisme dia itu dalam angka, di dalam public relation biasa itu tuh. Tetapi terbaca bahwa ini negeri ada dalam keadaan bimbang. Mungkin banyak politisi sekarang yang tiap malam minum Xanax, Esilgen, obat penenang tuh, karena nggak tahu mau ngapain. Viral di mana-mana. Dan pemerintah sedang berupaya untuk membuat konklusi apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk mengulas 100 harinya akan menghasilkan apa. Sementara Presiden mengulas 100 harinya, kita setiap hari akan kasih semacam semangat bahwa desa tidak akan pernah berhenti memproduksi harapan. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.